Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Kami menyambut semua Anda yang hari ini baru pertama kali menghadiri ibadah kami. Kehadiran Anda sangat melengkapkan sukacita kami. Oleh karena itu, nanti seusai ibadah, sudilah Anda untuk mampir sejenak di counter informasi yang terletak di lantai bawah ruang ibadah kita. Di sana telah tersedia cenderamata dari jemaat bagi Anda. Panggilan setiap kita sebagai pengikut Kristus adalah menjadi garam dan terang dunia. Secara sederhana, menjadi garam dan terang dunia artinya menjadi teladan dan berkat bagi dunia. Bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Di dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa agar terang kita bercahaya di depan orang, maka kita perlu melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, kami mengajak setiap saudara-saudari untuk melakukan salah satu bentuk perbuatan baik, yaitu dengan mengikuti donor darah yang akan diadakan di gereja kita pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026, mulai pukul 9 WITA. Untuk mengikuti kegiatan donor darah ini, saudara-saudari perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu di counter informasi di lobi gereja kita. Kita percaya melalui hal yang sederhana ini, setiap kita mulai mengambil langkah awal untuk menjadi terang dunia. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui amplop persembahan yang telah tersedia di kantong kursi di depan Anda, atau mengirimkannya ke nomor gereja, ataupun dengan men-scan QR Code yang ada di kursi depan Anda. Informasi mengenai berbagai kegiatan tadi dapat Anda lihat melalui berbagai sosial media gereja, baik itu Instagram, Facebook, atau dengan menghubungi hotline gereja di nomor 0811 5555 257. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yakini hanya untukmu. Mari kita menari buat Tuhan. Amin.
Allah yang hebat, amin. Mari menari buat Tuhan. Hey. Mari jemaat Tuhan. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua saya ajak kita untuk katakan haleluya. Amin. Kita bersuka cita buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya bukan bangkit,
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari siapa? Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari dengan semangat kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita Allah yang penuh kuasa, amin. Kau Tuhanku, Engkau perisai. Mari saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dengan semangat katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang di dalam hidup ini tidak seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, kita belajar untuk tetap setia. Sebab Tuhan baik, segala sesuatu yang Dia lakukan semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati
Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ya Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar jemaat Tuhan saja pujikan pujian ini dengan iman. Sampai Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Kami tetap mau setia sampai kapanpun Tuhan. Ini iman kami Bapa. Kasih Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan. Kasih. Yes God. Ya Tuhan, biar kau dapati
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Bagi setiap saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami, selesai ibadah jangan langsung pulang. Kiranya sudi mampir sejenak di kantor informasi agar kami bisa mengenal Bapak Ibu saudara-saudari serta kami ada cenderamata bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti yang biasa kita lakukan, seharusnya
awal bulan atau minggu yang lalu, tetapi untuk bulan ini kita akan melihat laporan dari dana pembangunan gereja kita. Sampai di akhir bulan Januari tahun 2026 sudah terkumpul dana kurang lebih 1,696 ya, 1,7 M, dan itu kurang lebih 32% dari total dana yang diperlukan, yaitu 5,25 M. Jadi atas nama tim pengembalaan, atas nama tim pembangunan, panitia pembangunan gereja, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selama ini dengan setia, dengan tekun telah memberikan dukungan dana, berkontribusi bagi pembangunan gedung gereja kita. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan membalaskan setiap kemurahan hati dari Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah janji yang benar. Janji-Mu adalah janji yang setia. Kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti akan menepatinya. Dan sebentar kami akan mendengarkan janji-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menuntun hidup kami. Kiranya firman-Mu itu yang menginspirasi kami, yang membimbing hidup kami. Sehingga ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin hari semakin berubah dan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau yang mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, beberapa tahun yang lampau saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di salah satu gereja kita yang ada di Lipo Cikarang, dekat daerah Bekasi. Nah, pada waktu itu suatu ketika saya ingin makan siang. Dan tempat makan siang itu ada di kantin gereja yang berada di lobi gereja di lantai bawah dari gereja kita di Lipo Cikarang. Dan karena pada saat makan siang itu terbuka bukan hanya untuk staff full timer tetapi juga untuk umum, saya melihat tempat makan atau kantin itu cukup ramai. Dan saya menemukan ada satu tempat yang kosong di mana salah satu bangkunya itu ditempati oleh seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Ya udah setengah baya. Dan karena tidak ada lagi kursi, akhirnya saya memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Dan setelah saya meminta izin kepada bapak tersebut agar boleh duduk bersama-sama dengan beliau, akhirnya saya duduk bersama-sama dengan dia. Dan kami mulai berkenalan dan kami mulai sedikit berbahasa-basi, bercakap-cakap. Dan ketika saya ditanya apa pekerjaan saya bilang bahwa saya adalah staff full timer dari kantor gereja. Tiba-tiba ketika dia mendengar bahwa pekerjaan saya adalah staff full timer di kantor gereja, tiba-tiba dia dengan nada yang keras, dengan nada yang sengit gitu ya, atau istilah sekarang ngegas ngomong, jangan sekali-sekali cerita tentang Yesus. Jangan sebut-sebut Yesus di depan saya. Oh, saya kaget Bapak Ibu. Loh, kenapa? Kenapa sih Bapak ini bereaksi seperti itu padahal baru pertama kali saya ketemu? Salah saya apa? Kenapa kok sampai marah seperti itu? Akhirnya setelah Bapak itu mulai menenangkan diri, saya mulai coba bertanya, mohon maaf Pak, kenapa Bapak bereaksi seperti itu terhadap yang namanya full timer gereja? Kenapa kok Bapak bisa sampai marah seperti itu? Akhirnya si Bapak ini mulai bercerita, sedikit curhat dengan saya. Mengapa kok dia bisa bereaksi seperti itu? Bereaksi yang membuat saya juga kaget, kenapa kok bisa kayak begitu? Si Bapak ini rupanya punya seorang teman atau kenalan yang membuka usaha jual beli properti. Dan rupanya si Bapak ini diajak kenalannya ini untuk membantu menjual properti dengan janji kalau seandainya ada properti yang terjual melalui dia akan dikasih komisi sebesar 2%. Dan kenalan bisnisnya properti ini, dia seorang yang aktif di gereja melayani.
Bahkan salah satu pengurus dari sebuah gereja, bukan gereja kita. Dan suatu kali sang bapak berhasil menemukan pembeli properti yang jumlahnya atau nilainya itu sangat besar. Dan dia dengan semangat membawa si pembeli ini bertemu dengan kenalan bisnis propertinya. Karena mengharapkan dapat 2%. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, bahkan sebulan berlalu. Tidak ada dana sepeser pun yang ditransfer ke rekeningnya sesuai dengan janji komisi 2% tersebut. Bahkan setelah 1 bulan transaksi terjadi, si kenalannya ini menurunkan jumlah komisinya. Dari 2% menjadi 1%. Sang bapak merasa 1% yang masih bolehlah karena nilai transaksi itu cukup besar. Tetapi ditunggu lagi seminggu demi minggu, tidak pernah dia transfer. Sampai akhir si bapak telepon lagi, kok gak ditransfer, mana komisi 1%. Begitu ditanyain lagi, turun lagi Bapak Ibu. Dari 1% jadi berapa? 0,5%. Bayangin, dari 2% turun ke berapa? 1%, dari 1% turun lagi ke 0,5%. Tapi sang bapak pikir, ya udahlah daripada gak dapat sama sekali. Ya puji Tuhan masih dapat 0,5%. Daripada gak dapat sama sekali. Masih dapat 0,5%. Karena nilainya cukup besar, jadi ya transaksi cukup besar, jadi komisinya pun juga besar. Meskipun sudah diturunkan 0,5%, janji tinggal janji. Diteleponin terus selalu menghindar. Ditelepon selalu diblok. Dan sampai saya bertemu dengan si bapak itu sudah berbulan-bulan kejadiannya. Tidak sepeser pun komisi yang dijanjikan ditransfer ke rekening si bapak. Oh, saya jadi mengerti, tidaklah mengherankan. Mengapa sang bapak begitu kecewa, begitu marah terhadap orang yang mengaku terlibat dalam pelayanan, bahkan sebagai pengurus gereja, tetapi tidak menepati janjinya, malah mengecewakan si bapak. Ketika saya mendengarkan kisah tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari, tercetus di dalam pikiran saya untuk coba melihat ke dalam diri saya sendiri. Untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah selama ini jangan-jangan saya ini hidup seperti kenalannya si bapak. Jangan-jangan saya hidup itu mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Jangan-jangan saya hidup ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar saya. Jangan-jangan saya hidup ini tidak memberkati orang-orang di sekitar saya. Bahkan menjadi beban bagi orang-orang di sekitar saya. Pertanyaan yang sama juga saya coba lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Kecuali Bapak Ibu Saudara-saudari merasa hidupnya selama ini sudah begitu luar biasa. Hanya saya saja di ruangan ini yang masih seperti itu. Tapi saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Coba berpikir, mengevaluasi sejenak apakah selama ini hidup kita sudah ini berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah selama ini kita tidak mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Selama ini, apakah kita sudah tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita? Apa yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Untuk itu saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudari untuk melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita pelajari di sepanjang 1 bulan yang lampau. Yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari membaca ayat yang ke-6 dan 8 nanti kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat ke-15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, 3, 4.
Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan diberikan kepadamu. Ayat 8, 3, 4. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana telah saya jelaskan dalam minggu-minggu yang lampau, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengumpamakan relasi dirinya dengan para pengikutnya, dengan para muridnya. Seperti relasi antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Relasi yang sedemikian akrab, relasi yang sedemikian intim, sehingga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayat ke-5. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu menunjukkan relasi yang sangat akrab. Dan dikatakan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa relasi yang akrab tersebut membuat sarang yang menempel pada pokok anggur menghasilkan buah. Dengan kata lain, kalau kita pengikut Kristus memiliki relasi yang akrab dengan Dia, maka hidup kita ini akan berbuah. Dan kalau kita melihat di dalam kalimat selanjutnya, di akhir ayat ke-5, dikatakan, barang siapa yang tinggal di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kalau kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, kita seperti carang yang tidak berbuah, seperti carang yang kering. Ada carangnya, tapi tidak menghasilkan buah. Ada carangnya, tetapi enggak bermanfaat. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang berguna, hidup yang memberkati orang-orang di sekitar kita, hidup yang bermanfaat. Kata kunci untuk memiliki hidup yang berbuah tersebut, hidup yang tidak akan kita sesali karena kita hidup hanya satu kali saja, itu adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi akrab dengan Tuhan ini bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Relasi akrab dengan Tuhan ini bukan sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan, walaupun itu sangat baik. Kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Tetapi tidak hanya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi pengalaman hidup sehari-hari dengan Tuhan. Itu relasi akrab dengan Tuhan. Relasi akrab dengan Tuhan itu artinya bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di segala musim kehidupan kita, itu relasi akrab dengan Tuhan. Sehingga dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, membangun relasi akrab dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari, maka hidup kita itu akan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang hidup kita ini. Itulah menjadi tema gereja kita di sepanjang tahun 2026 ini. Experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Ini menjadi fokus bagi setiap kita jemaat GKPB Samarinda, yaitu mengalami Tuhan, hidup berbuah. Dan di sepanjang bulan Januari yang lampau, kita sama-sama sudah belajar tentang apa itu mengalami Tuhan, tentang pentingnya memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, serta unsur-unsur yang akan menolong kita untuk bisa membangun relasi akrab dengan Tuhan, yang kita singkat menjadi IKKP. Ada yang masih ingat IKKP? Kalau ada yang masih ingat bisa jawab, nanti dapat voucher dari Nya Besar. IKKP, I itu apa? Iman. K, kasih. K yang kedua, kerendahan hati. Dan P, pengharapan. Ulangi lagi ya. I apa? Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. 4 unsur ini akan menolong kita untuk bisa membangun relasi akrab dengan Tuhan. Dengan kata lain, sulit bagi kita untuk bisa membangun relasi akrab dengan Tuhan kalau kita nggak ada iman. Kalau kita tidak melibatkan yang namanya kasih. Kalau kita tidak melibatkan yang namanya kerendahan hati dalam diri kita. Kalau kita tidak melibatkan yang namanya pengharapan yang ada dalam diri kita.
Dan kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, maka akibatnya hidup kita ini akan berbuah. Apakah wujud dari hidup yang berbuah? Bagaimana saya tahu kalau hidup saya sudah berbuah? Karena relasi akrab dengan Tuhan. Wujud dari hidup berbuah itu 3M. M yang pertama itu memuliakan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan ini kita sudah bahas dalam ibadah minggu lalu. Apa itu hidup yang memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang mengalami perubahan. Di dalam tujuan hidup, karakter, dan tata nilai. Kita sudah dengar semua dari pemberian firman Tuhan minggu yang lalu. Yang kedua adalah hidup yang bermakna. Dan yang ketiga itu adalah hidup yang memberkati orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan membahas ini pada hari ini, sedangkan hidup yang bermakna kita akan pelajari bersama-sama dalam ibadah 2 minggu yang akan datang. Untuk bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa kita memberkati orang lain, diperlukan yang namanya sikap yang tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Selama kita masih egois, selama kita masih mementingkan diri sendiri, itu menjadi penghalang terbesar bagi setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan tentu, apakah yang dimaksud dengan memberkati orang lain? Apa artinya memberkati orang lain? Nah, berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Apakah yang dimaksud dengan memberkati orang lain, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu Saudari, hidup yang berbuah yaitu hidup yang memberkati orang lain itu adalah hidup yang membawa manfaat bagi sesama kita atau bagi orang lain. Hidup yang berbuah yaitu hidup yang memberkati orang lain adalah hidup yang membawa manfaat bagi orang lain. Hal ini kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5 sebagai berikut. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana relasi yang akrab dengan Tuhan, yang sedemikian akrabnya, sehingga dikatakan barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, hidupnya itu pasti akan menghasilkan buah. Sedangkan setiap orang yang tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka diumpamakan seperti carang yang kering, yang gak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudari, carang anggur yang kering itu gak bisa dipakai untuk apa-apa. Gak bisa dipakai untuk yang lain kecuali dibakar. Karena diemin pun itu akan makan tempat, jadi sampah. Artinya orang yang tidak memiliki relasi dengan Kristus, dia tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia tidak akan berguna hidupnya. Dia tidak akan memberikan manfaat bagi sesamanya. Yang saya masukkan dengan manfaat di sini bukan masalah atau manfaat dalam pengertian yang umum atau untuk hal-hal yang umum. Tetapi manfaat di dalam menjadi saluran berkat rohani bagi sesama kita. Manfaat-manfaat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita nggak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa menjadi berkat dalam hal menyalurkan berkat-berkat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tentu kalau manfaat-manfaat secara umum gak perlu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dalam hal tertentu setiap orang, termasuk bukan pengikut Kristus, dia bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mobil kita rusak kita bawa ke bengkel. Di bengkel itu ada montir. Kan kita nggak perlu tanya ya ke montirnya. Montirnya ini pengikut Kristus atau bukan? Betul? Tanpa perlu percaya sama Kristus, montir ini bisa memperbaiki mobil kita yang rusak. Selama dia memiliki kemampuan.
Gak perlu dia menjadi pengikut Kristus. Dan tentu kita juga tidak akan menanyakan itu. Ya udahlah, kalau bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, mobil saya nggak perlu diperbaiki dan saya mau yang perbaiki hanya orang Kristen. Enggak, begitu juga. Kita bisa membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dalam hal-hal yang umum. Demikian juga kalau kita ingin membangun rumah atau memperbaiki rumah. Tukang ini atau mandor ini bisa membangun rumah, bisa memperbaiki genteng kita yang bocor tanpa perlu dia menjadi pengikut Kristus terlebih dahulu. Gak perlu. Dia bisa membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga bisa membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki usaha kuliner, memberikan jasa masakan dengan menjual masakan, itu memberi manfaat kepada orang lain. Terlepas dari kita ini punya relasi yang akrab atau tidak dengan Tuhan, gak ada masalahnya. Tapi itu manfaat secara umum, berbeda. Karena Tuhan itu tidak ingin sekedar kita ini membawa manfaat secara umum kepada orang-orang di sekitar kita. Lebih daripada itu, Tuhan ingin kita membawa manfaat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti diangkatkan di ayat yang kelima tadi. Berbuah banyak, menjadi berkat bagi orang sekitar kita itu artinya membawa manfaat rohani. Menjadi saluran berkat-berkat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu nasihat-nasihat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu berupa cerita, kesaksian kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Kita mendapatkan hikmat dari Tuhan dan kita bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar membawa manfaat yang secara umum itu kepada orang di sekitar kita. Lebih daripada itu. Tuhan ingin kita membawa manfaat rohani, menjadi saluran berkat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Termasuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu semata-mata kan anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang rusak karena dosa. Dan kita ini manusia yang rusak karena dosa. Kita tidak bisa berfungsi, kita tidak bisa bermanfaat untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Namun oleh karena anugerah Allah. Di dalam Kristus Yesus. Kita dibaharui hidupnya. Kita dipulihkan hidupnya. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini mengingatkan saya pada satu YouTube channel. Yang namanya itu Wristwatch Revival. Artinya kebangkitan dari jam tangan. Dan di dalam YouTube channel ini itu tersedia banyak video bagaimana seseorang bisa memulihkan sebuah jam tangan yang rusak total. Yang gak berfungsi sama sekali, yang rusak total sama sekali menjadi baru kembali. Dan di dalam salah satu video itu ada jam tangan Rolex tahun 2015. Yang harganya diperkirakan hanya 285 juta rupiah. Rusak karena tempat di mana Rolex itu berada, rumah itu mengalami kebakaran yang hebat. Jadi jam Rolex ini ditemukan di antara reruntuhan atau puing-puing rumah dalam keadaan hampir semua komponen rusak total karena terkena api yang sangat panas sehingga ada bagian yang meleleh, ada bagian yang berkarat dan juga ada bagian yang udah jadi abu karena kena api itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, yang membuat jam Rolex ini memiliki nilai, memang nilai secara ekonomisnya juga udah mahal. Tapi bukan hanya nilai ekonomis yang membuat jam Rolex ini sangat bernilai. Tetapi ada sisi sentimentalnya. Kenapa? Karena jam Rolex ini diberikan oleh salah satu tokoh yang terkenal. Yang namanya Hans Zimmer. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari penggemar film pasti tahu yang namanya Hans Zimmer ini. Dia adalah seorang komposer, produser musik asal Jerman yang karyanya bisa seringkali kita nikmati dalam berbagai film yang ada. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Lion King, dia itu yang menggarap musiknya. Kalau pernah nonton film Gladiator, dia itu yang menggarap musiknya. Pernah nonton Dark Knight,
Film Batman, Superman, dia itu, Interstellar, dan banyak film lagi yang dia garap musiknya. Hans Zimmer itu kasih jam. Jadi bagi si pemilik ini bukan hanya masalah nilai ekonomisnya yang sangat-sangat mahal, tetapi juga nilai sentimentalnya karena diberikan oleh orang yang terkenal ini. Bapak Ibu, sebuah jam meskipun nilainya sangat mahal, kalau dia rusak itu nggak ada gunanya apa-apa. Jangankan yang hancur seperti itu, merek Rolex seperti itu. Kita jam tangan apapun kalau udah gak berguna juga kita gak mau pakai. Semahal apapun, kalau rusak gak ada gunanya. Dan akhirnya jam tangan ini dibawa oleh seseorang kepada seseorang yang memang ahli. Dan mulainya terjadi proses restorasi. Dia bongkar semua komponennya, dibersihkan semua bagian-bagiannya. Dan kemudian digantikan spare part yang rusak itu sedemikian rupa. Sehingga jam Rolex ini jadi seperti jam yang baru. Wow. Nah, proses restorasi jam ini bukan hanya sekedar perbaikan teknis Bapak Ibu Saudara-saudari. Perbaikan jam Rolex ini menunjukkan yang namanya pemulihan dan juga pengharapan. Bahwa ada jam yang rusak, yang mati total, yang gak berguna lagi, yang harusnya dibuang, yang sia-sia, bisa dipulihkan sedemikian rupa menjadi jam yang baru lagi dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sama seperti jam yang di tangan seorang ahli. Sebuah jam rusak itu bisa diperbaiki, bisa diubah, bisa dipulihkan. Dari yang harusnya dibuang sia-sia menjadi jam yang bermanfaat. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Di tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Memperbaiki hidup kita. Singkat kata oleh anugerah Allah. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Masa lalu kita yang kelam dihapuskannya. Relasi kita dengan Dia dipulihkannya. Dan hidup kita dibaharui. Sehingga setiap kita yang rusak oleh dosa dipulihkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa manfaat rohani bagi orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah anugerah Tuhan yang menyebabkan kita ini bisa tahu bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu memberi manfaat rohani. Bukan sekedar hal-hal yang umum. Kematian Kristus itu terlalu murah kalau kita hanya memberikan bantuan secara umum. Tapi Tuhan ingin mau lebih daripada itu. Pengorbanan Kristus menolong kita, memampukan kita untuk menjadi saluran berkat. Hal-hal rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan itu saja Bapak Ibu. Hidup yang berbuah yaitu hidup memberkati orang lain. Adalah hidup yang memasyurkan nama Allah. Hidup yang berbuah, hidup yang memberkati orang lain adalah hidup yang memasyurkan nama Allah. Untuk bisa memasyurkan nama Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari gak perlu jadi WL. Untuk bisa memasyurkan nama Allah tidak perlu jadi singer. Untuk bisa memasyurkan nama Allah tidak perlu menjadi pemain musik atau tidak perlu menjadi pendeta hamba Tuhan. Tidak perlu. Siapapun Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang bisnismen, seorang profesi, seorang ibu rumah tangga, seorang pelajar, seorang mahasiswa. Siapapun Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memasyurkan Allah. Hidup yang memberkati orang lain adalah hidup yang memasyurkan Allah. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal ke-15. Ayat yang ke-8 demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Kata dimuliakan di ayat ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah edosaste. Edosaste yang bisa diterjemahkan selain kata dimuliakan adalah dimasyurkan atau diharumkan. Sama seperti kalau kita mendengar dalam berita
seorang atlet yang mewakili negara Indonesia dalam satu cabang olahraga tertentu dan dia berhasil mendapatkan medali emas. Kita seringkali menyebut bahwa sang atlet ini mengharumkan nama bangsa, betul nggak? Demikian juga kita mengharumkan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini sangat penting bagi setiap kita untuk bisa menyadari orang yang ingin menjadi berkat bagi orang lain, dia harus memasyurkan nama Allah, bukan memasyurkan namanya sendiri. Mengharumkan nama Allah bukan meninggikan namanya sendiri. Karena tidak jarang ketika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, kita lebih menonjolkan siapa kita daripada Tuhan. Orang yang memberkati orang lain dengan rendah hati, dia tidak membesar-besarkan kekayaannya, tidak membesar-besarkan kemampuannya, pengalamannya, yang membuat dia bisa meraih apa yang dia raih saat ini. Enggak. Tapi dengan penuh kesadaran semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Oleh karena itu ketika dia menjadi berkat bagi orang lain dalam apapun yang dia lakukan, dia tidak akan membangga-banggakan dan menonjolkan dirinya. Tetapi Tuhan. Maka tidak jarang banyak orang yang mau membantu, tapi yang ditonjolkan dirinya. Banyak orang yang menolong orang lain, yang ditonjolkan adalah bagaimana dirinya. Dan bukan itu saja, orang-orang yang ingin memberkati orang lain yang menjadi berkat bagi orang lain. Selalu berpikir, selalu bertanya, melalui saya dan melalui apa yang saya lakukan, bagaimana saya bisa memasyurkan nama Allah. Orang tersebut akan bertanya, melalui pekerjaan saya, bagaimana saya bisa memasyurkan Allah. Melalui studi saya, bagaimana saya bisa memasyurkan Allah. Melalui usaha saya, bagaimana saya bisa memasyurkan Allah. Melalui keluarga saya, bagaimana saya bisa memasyurkan Allah. Yang berarti apakah selama ini cara saya melakukan bisnis itu memasyurkan Allah atau tidak? Apakah selama ini saya bekerja itu saya memasyurkan Allah atau tidak? Apakah selama ini saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai seorang ayah, saya memasyurkan Allah atau tidak? Dengan berpikir demikian Bapak Ibu Saudara itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini yang dilakukan oleh seorang bisnismen yang bernama Henry Crowell. Yang lahir di kota Ohio, negara bagian Cleveland, Amerika Serikat. Di tahun 1855 dia lahir. Pada usia 9 tahun, ayah Henry meninggal dunia karena kena TBC. Dan umur 17 tahun Henry juga divonis terkena TBC yang pada waktu itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan menjadi epidemi di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Dan dalam kelemahan tubuhnya karena kena penyakit TBC itu, ibu Henry ini mengajak Henry Crowell ini ke suatu KKR. Di mana yang menjadi pembicara pada waktu itu, pembicara KKR adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, pengkhotbah yang sangat luar biasa yang bernama Dwight L. Moody atau disingkat dengan D.L. Moody. Nah, dalam khotbahnya itu, D.L. Moody berkata demikian. Semua orang akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ini dikatakan oleh D.L. Moody. Semua orang akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mendengar perkataan tersebut, Henry Crowell berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, oleh anugerah-Mu dan dengan pertolongan Roh Kudus, jadikan aku orang yang seperti itu. Di mana Tuhan berkarya dalam hidupku. Aku tidak bisa khotbah Tuhan. Aku bukan pengkhotbah yang besar, bukan. Tetapi aku ini hanya businessman, aku pebisnis yang hanya bisa menghasilkan uang. Dan aku akan mencari uang sebanyak-banyaknya bagi pelayananmu. Waktu pun berlalu, 1 tahun kemudian Henry Crowell membeli sebuah perusahaan gandum yang hampir bangkrut.
Dan Henry Crowell ini berhasil mengembangkan perusahaan yang hampir bangkrut ini menjadi salah satu produsen makanan yang sangat sukses di Amerika Serikat. Yaitu yang namanya Quaker Oats. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar bahkan pernah makan gandum ini. Dan sesuai dengan komitmennya, Henry Crowell memberikan 1/10 dari pemasukannya, dari pendapatannya. Dan Tuhan berkati dia. Dan karena Tuhan berkati dia lebih lagi, Henry Crowell menaikkan lagi jadi 20% dari pendapatannya. Bayangin, yang lain 10% ini susah, dia 20% dari pendapatannya. Dan Tuhan semakin memberkati dia lagi Bapak Ibu. Bahkan di dalam masa puncaknya pada waktu itu, perusahaan yang dia pimpin, itu berhasil memperoleh pendapatan 1 tahun itu hanya 16 juta US dollar. Di tahun 1916. Kalau uang sekarang 2025 hanya 380 juta US dollar 1 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Henry Crowell? Dia naikin persembahannya jadi 70%. 70% pendapatan perusahaannya dia kasih buat pelayanan. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu. Henry Crowell bukan hanya kasih uang, tapi dia setiap minggu dia ambil 1 hari untuk melayani. Bayangin. Banyak orang kan, gue kasih uang aja deh, gue gak mau melayani, sibuk. Enggak. Henry Crowell enggak. Walaupun dia sibuk, dia mengelola, ini bukan perusahaan yang ece-ece, bukan, ini perusahaan dunia ini. Penghasilannya aja 380 juta US dollar. Ada di sini penghasilan 380 juta US dollar. Dia meskipun sudah kaya seperti itu, sibuk gitu, dia tetap seminggu sekali dia menyisihkan 1 hari untuk melayani. Bayangin. Gak main-main. Masuk dia di yayasan, datang dia menjadi anggota yayasan, jadi dewan di sekolah Alkitab. Bukan ngajar, tapi jadi yayasan untuk mengelola sekolah Alkitab itu. Dia bukan hanya sekedar kasih uang, tapi juga memberikan waktunya buat Tuhan. Dia lakukan itu sampai akhirnya Tuhan memanggil dia. Di tahun 1943 dalam usia 85 tahun. Dan ketika Henry Crowell meninggal dunia, di dalam sakunya itu ditemukan satu kartu yang selalu dia bawa mana-mana. Dan ini yang dituliskan dalam kartunya. Dia katakan demikian. Dituliskan demikian. If my life can be always lived so as to please him, I'll be supremely happy. Yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bila hidupku selalu dapat dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan, maka aku sangat berbahagia. Henry Crowell tahu, kalau dia menjalankan bisnis itu dengan motivasi memasyhurkan nama Tuhan. Dia menggunakan uangnya untuk memasyhurkan nama Tuhan. Dia menggunakan waktunya untuk memasyhurkan nama Tuhan. Maka Tuhan itu jadi senang. Dan tidak ada yang membuat dia lebih bahagia daripada menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita bahagia ketika kita menyenangkan diri kita. Seringkali kita bahagia ketika kita menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita bahagia ketika kita memanjakan diri kita. Tapi bagi Henry Crowell yang paling bahagia itu bukan untuk menyenangkan dirinya atau orang-orang sekitarnya. Yang paling membuat dia bahagia ketika dia menyenangkan Tuhan. Dengan bagaimana dia mengelola bisnis, bagaimana dia mengelola uang, bagaimana dia mengelola waktu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Itulah hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati. Yang berikutnya, hidup berbuah banyak, yaitu hidup yang memberkati orang lain adalah hidup yang menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Hidup memberkati orang lain adalah hidup menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Dengan kata lain, kalau ada orang melihat hidup kita, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan. Ketika orang melihat hidup kita, apa dia berpikir, wah orang ini hidupnya ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang ini hidupnya memang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Orang ini hidupnya selaras dengan bagaimana Yesus hidup. Atau
ketika ada orang lain melihat hidup kita, yang muncul dalam pikirannya, lah kok hidup dia bertentangan dengan Yesus ajarkan? Loh, hidup dia kok bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan? Kok bertolak belakang dengan cara Yesus hidup? Yesus ngajarin hidup jujur, dia kok tukang bohong? Yesus bilang dia harus mengampuni, kok dia susah mengampuni? Menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang melihat hidup Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira apa yang dipikirkan dan dikatakan orang? Jarang yang berani ngomong secara langsung sama kita, betul? Tapi biasanya ngomong ini di belakang kita. Tapi seandainya mereka ngomongin di belakang kita pun, apa yang mereka katakan tentang kita? Saya rasa ini perlu menjadi perenungan bersama-sama. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-8, dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Di sini kita bisa melihat kaitan 3 hal. Yang pertama itu adalah berbuah banyak atau menjadi berkat bagi orang lain. Itu sangat berkaitan dengan yang namanya Tuhan dipermuliakan atau dimasyurkan. Dan berkaitan dengan tanda sebagai pengikut Kristus. Artinya kalau hidup kita ini berbuah banyak, yaitu hidup yang memberkati orang-orang di sekitar kita, memberkati sesama kita, maka Tuhan itu akan dimuliakan, Tuhan itu akan dimasyurkan. Dan ketika orang melihat hidup kita yang seperti itu, hidup yang memberkati orang lain, hidup yang memasyurkan nama Allah, maka mereka tahu siapa sesungguhnya kita, yaitu sebagai pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus. Pengikut Kristus atau murid Kristus itu bukan ditandai dengan rajin pergi ke gereja Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun itu penting, itu menjadi salah satu petanda. Tetapi lebih daripada itu. Apakah hidup kita ini sesuai dengan hidup Yesus atau tidak, dengan perkataan Yesus atau tidak. Dan ini juga akan menunjukkan seberapa dekat relasi kita dengan Yesus. Kalau ditanya bagaimana rohani Bapak Ibu, wah baik, luar biasa. Bagaimana hubungan dengan Tuhan, wow luar biasa. Omongan luar biasa seringkali tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi tindakan kita, hidup kita ini yang menunjukkan apakah kita murid Yesus sejati atau tidak. Karena kalau kita hidup memberkati banyak orang, kita hidup memuliakan Allah. Itulah menjadi tanda kita ini murid sejati atau tidak. Itulah membuat kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, kesaksi-saksi Kristus. Kita perlu membedakan antara bersaksi tentang Kristus dengan menjadi saksi Kristus. Orang yang bersaksi tentang Kristus adalah orang yang bercerita tentang siapa Yesus kepada orang lain. Sedangkan menjadi saksi Kristus yaitu bagaimana memiliki hidup yang memasyurkan Tuhan. Bukan sekadar dari perkataan. Karena tidak semua orang yang bersaksi tentang Kristus itu memiliki hidup yang seperti Kristus atau menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang yang begitu hebatnya bercerita tentang Kristus bisa menjadi saksi Kristus. Tidak, belum tentu. Karena seringkali tidak terjadi kesinkronan antara perkataan dengan kehidupannya, perilakunya, tindakannya. Ini juga yang membuat saya teringat dengan seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Yang hidup di tahun 1940-an, tidak salah. Dia seorang pejuang kemerdekaan India dengan cara damai. Yang menarik dari Mahatma Gandhi, setiap kali dia berpidato, setiap kali dia berbicara, selalu mengutip perkataan Tuhan Yesus dari khotbah di bukit, yaitu di Matius pasal ke-5 sampai pasal yang ke-7. Banyak kutipan-kutipan perkataan Tuhan Yesus yang diambil oleh Mahatma Gandhi ketika berbicara. Sehingga suatu kali seorang misionaris bertanya kepada Mahatma Gandhi. Yang bernama Stanley E. Jones, misionaris ini dia bertanya kepada Mahatma Gandhi. Pak Gandhi, engkau begitu banyak mengutip tentang perkataan Tuhan Yesus. Tetapi mengapa engkau menolak menjadi pengikut Kristus? Dan ini yang menjadi jawaban dari Mahatma Gandhi. Dikatakan demikian. I like your Christ.
I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak seperti Kristus. Bagaimana Gandhi, dia suka sama Yesusnya, yang dia gak suka itu pengikutnya. Dia gak suka itu murid-muridnya, kenapa? Karena muridnya ini gak sama seperti Kristusnya. Bahkan di dalam wawancara yang lain, Mahatma Gandhi berkata demikian. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Ia hanya menebarkan wewangiannya. Aroma itu, maksud aroma bunga mawar itu adalah suatu khotbah tersendiri. Dan aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Kamu gak usah banyak khotbah lah ya. Tunjukin aja hidup kamu kayak apa. Supaya orang bisa lihat, orang bisa merasakan. Sama seperti bunga mawar. Bunga mawar gak pernah bisa ngomong, tetapi dia menebarkan aroma. Rupanya Bapak Ibu Saudari, Mahatma Gandhi, sebelum dia kembali ke India, dia menjadi pengacara di negara Afrika Selatan. Di mana saat itu negara Afrika Selatan menganut sistem apartheid, diskriminasi ras, memperlakukan berbeda berdasarkan ras. Dan suatu kali Mahatma Gandhi datang ke gereja, dia ingin tahu lebih banyak tentang kekristenan. Ketika dia datang ke gereja, salah satu penatua gereja atau salah satu pemimpin gereja melihat Mahatma Gandhi. Dia tanya, hei orang kafir, kamu mau ngapain ke sini? Ketika Mahatma Gandhi tanya, aku ingin ke gereja, beribadah, ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja? Tidak ada tempat di gereja ini buat orang kafir. Kamu pergi sekarang atau saya suruh orang melempar kamu keluar dari gereja ini. Itu membuat Mahatma Gandhi berpendapat seperti itu. Saya renungan, jangan-jangan banyak korban seperti Mahatma Gandhi oleh karena kelakuan kita. Banyak orang-orang jadi seperti Mahatma Gandhi gara-gara sikap hidup kita. Orang-orang sekitar kita jadi korban seperti Mahatma Gandhi karena kita gak menjadi berkat bagi mereka. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita saat ini, mari merenungkan bagaimana kehidupan kita. Janganlah kita menjadi seperti carang yang kering karena tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan sehingga hidup kita gak berbuah. Kita bisa pura-pura menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa pura-pura menolong orang lain. Kita bisa pura-pura bermanfaat bagi orang lain. Tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan orang yang seperti carang yang menempel pada pokok anggur. Yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan, itu keluar dari dalam. Bukan untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi itu keluar dari dalam hatinya. Akibat dari relasi yang akrab dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu membawa manfaat rohani bagi orang-orang di sekitarnya. Memasyurkan nama Allah dalam segala hal yang dikerjakannya. Dan menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang dimanapun dia berada. Saya ingin menawarkan 2 aplikasi yang sederhana kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita ingin memberkati orang lain, langkah sederhananya mari kita melayani. Secara internal kita melayani orang-orang di sekitar kita. Tolong jangan jadi penonton di gereja ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Mari kita tergabung di cell group atau kesan. Di mana kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mendoakan, bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai bentuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita.
Mari kita menutup mulut kita untuk tidak menceritakan pergumulan teman-teman kita sebagai bagian dari melayani menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Namun juga ada secara eksternal. Seperti yang tadi kita dengar, mari kita ambil bagian dalam donor darah. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendaftarkan diri, silakan usai ibadah daftar. Saya mendapat WA dari PMI Samarinda untuk menanyakan kesediaan saya apakah saya bersedia menjadi donor darah bagi PMI Samarinda. Mengapa? Karena mereka saat ini sedang mengalami krisis darah di Samarinda. Dan sebentar lagi saudara-saudara sebangsa kita yang beragama Muslim beragama Islam atau orang Muslim akan puasa. Dan biasanya jumlah orang yang mendonorkan darahnya di masa puasa itu akan jauh berkurang. Apa yang akan kita lakukan mengenai hal ini? Kita cuek, kita nggak peduli. Kita nggak mau tahu, itu bukan urusan saya. Atau kita mau ngambil langkah sederhana. Saya mau ikut donor darah. Karena saya peduli. Karena saya mau jadi berkat bagi orang-orang sekitar saya. Tapi Pak, saya banyak sakit. Ditolak saya donor darah. Ikut jadi panitia, terlibat panitia. Yang menyiapkan bangku, yang menyiapkan makanan yang banyak kali bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Kalau jadi panitia juga gak bisa karena terlalu sibuk. Bapak Ibu bisa berperan, ayo kasih saya sih dananya. Dana di dalam amplop warna merah di persembahan misi. Untuk mendukung bukan hanya donor darah. Tetapi juga berbagai kegiatan yang memberkati orang-orang di luar gereja kita. Seperti membagikan sembako. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah yang lain. Untuk menolong ada sekolah-sekolah yang ada di daerah yang lain. Saya percaya kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak mau hidup berbuah atau menjadi berkat bagi orang yang tidak mau. Tidak mungkin. Yang seringkali menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau. Yang seringkali menjadi masalah untuk kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau. Kita tidak peduli, kita egois. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan ada orang-orang di sekitar kita menjadi korban seperti Mahatma Gandhi. Yang kecewa karena kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari kita datang kepada Dia dalam doa. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak ingin membuat Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bersalah. Jangan. Karena kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, itu hanya karena akibat dari relasi kita yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu yang paling penting bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan pasti secara otomatis hidupnya akan berbuah. Ingin memberkati orang-orang di sekitarnya, otomatis. Tapi kalau kita tidak memiliki relasi akrab dengan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang tapi bukan karena hasil relasi kita akrab dengan Tuhan. Tapi karena kita rasa bersalah, karena kita takut, karena kita ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita harus jadi berkat bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa bersalah untuk terlibat dalam donor darah, jangan lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari merasa takut atau merasa bersalah, ingin memberikan persembahan, jangan lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bersalah gak melayani, jangan lakukan, jangan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari putuskan itu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari yakin dan sadar. Itu akibat dari relasi akrab dengan Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan mau. Saya bisa mengerti hati Tuhan. Saya bisa memahami pikiran Tuhan. Makanya saya hidup berbuah. Oleh karena itu sebentar saya akan memberikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu Saudari. Memasuki saat teduh. Silakan Bapak Ibu meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Berdoa kepada Tuhan. Entah itu mungkin mau mengakui kesalahan, baik itu mau mohon pertolongan Tuhan, apapun yang berkaitan menanggapi firman Tuhan ini. Kita ambil waktu sejenak secara pribadi kepada Tuhan masing-masing di anak kita. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami tidak peduli dengan relasi kami dengan Engkau. Dan sebagai akibat, hidup kami tidak berbuah. Kami sama seperti ranting yang kering yang tidak membawa manfaat rohani bagi orang sekitar kami. Kami tidak bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak memasyurkan nama-Mu. Tolong kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus dengan tekun menjalin relasi yang akrab dengan Engkau. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Baik dalam hal keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, keuangan, apapun beban pergumulan mereka. Dalam studi mereka atau anak-anak mereka. Tuhan yang tolong. Biar kuasa-Mu itu yang mengangkat setiap beban pergumulan berat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-Mu yang mengalami masa-masa tidak mudah. Tuhan tolong, Tuhan limpahkan anugerah-Mu dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan terbaik
bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan memberi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya undang kita berdiri sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang pagi ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Wow, katakan kiri kanannya, ayo jadi berkat. Oke, sebentar kita akan menutup ibadah kita. Bapak, kami bersyukur buat anugerah kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami. Boleh datang kepadamu, memuji, menyembah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini dengan segala berkat Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan. Tiba saatnya kami mengembalikan sebagian berkat Tuhan. Melalui persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, janji iman kami. Kami percaya ya Tuhan, melalui pemberian kami, melalui persembahan kami tidak akan kekurangan, dan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini akan terlaksana. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberkati engkau dalam segala usaha pekerjaanmu. Menjagai kesehatanmu, keluar masukmu, buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Pasangan hidupmu dipersiapkan yang terbaik oleh Tuhan. Kemanapun engkau melangkah, berkat Tuhan menyertai engkau senantiasa. Jangan pernah takut dengan kehidupan, karena Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang baik pasti terjadi atas hidupmu. Terima kasih, bersyukur buat anugerah kasih Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dari kita yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.